terlapor mengajak atau menarik korban sampai ke depan ruang medis, dan situlah terjadi pendorongan dan pembantingan sehingga korban tidak sadar diri, kejang-kejang, dan dirawat di IGD kurang lebih sekitar 7 hari baru kembali. Dan di situ saya edukasi, melakukan himbauan, edukasi, mohon izin Ibu, untuk mobilnya kurang maju, silakan dimajukan, dan pada saat melewati IGD mohon tidak geber-geber. Nah, sebatas itu saja. Bila udah emosi, nggak tahu itu emosinya dari mana dibawa. Diduga tak terima ditegur karena memakai knalpot racing dan juga salah parkir, seorang pemuda berinisial AF emosi dan nekat menghajar seorang petugas keamanan hingga kejang-kejang dan tidak sadarkan diri di salah satu rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Setelah mangkir dari panggilan polisi selama 12 hari, AF akhirnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lalu bagaimana perjalanan kasusnya? Simak penelusurannya bersama saya, Niko Anggriawan, dalam Gelar Perkara. Akhir Maret lalu, salah satu petugas keamanan rumah sakit swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat dianiaya seorang pemuda yang merupakan salah satu keluarga pasien. Ini merupakan rekaman CCTV sebelum terjadinya penganiayaan. Tindak kekerasan yang dilakukan pelaku mengakibatkan korban pingsan dan dirawat di rumah sakit. Selang 12 hari usai kejadian, polisi menangkap AF di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, usai mendatangi pemakaman kakeknya di Pontianak. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Di tanggal 29 Maret jam 22.00 di dalam rumah sakit Mitra, terlapor mengajak atau menarik korban sampai ke depan ruang medis, dan situlah terjadi pendorongan dan pembantingan sehingga korban tidak sadar diri, kejang-kejang, dan dirawat di IGD kurang lebih sekitar 7 hari baru kembali. Terlapor AFED kita tetapkan status dari terlapor menjadi tersangka. Baru-baru ini kami mendatangi tempat kejadian perkara di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Bekasi. Penganiayaan terjadi di samping pintu masuk instalasi gawat darurat. Saat kejadian, korban tengah bertugas jaga di IGD. Suasana di depan IGD sedang sepi. Hanya ada korban dan rekannya sesama satuan pengamanan. Saudara, di sini merupakan tempat kejadian perkara di mana terduga penganiayaan satpam di RS Mitra Keluarga yang bernama AF ini melakukan pemukulan dan juga pembantingan terhadap seorang petugas keamanan bernama Setiono, yang mana berdasarkan kronologis kejadian, AF ini datang untuk menjenguk kakeknya yang sedang sakit di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi dan kemudian memarkirkan kendaraannya di belakang area rumah sakit. Dan kemudian AF yang sudah terlanjur emosi tidak terima ditegur oleh satpam rumah sakit karena parkir tidak sesuai dengan tempat parkir yang telah disediakan. Dan kemudian terjadilah aksi dorong-dorongan dan kemudian sampailah di depan pintu instalasi gawat darurat Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, tepat di belakang saya, dan kemudian terjadilah dugaan penganiayaan di tempat tersebut. Dan kemudian saat ini AF sudah ditangkap oleh pihak polisi Polres Metro Bekasi Kota dan sudah ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian korban atas nama Setiono ini masih harus menjalani pengobatan secara berjalan untuk nantinya memastikan kesembuhan dari pihak korban. Kami bertemu korban Sutiono yang baru saja memeriksakan kondisinya setelah menjalani rawat inap selama 1 pekan. Meski masih terlihat lemah, tetapi lelaki 35 tahun ini dapat menceritakan secara detail penganiayaan yang dialaminya. Kejadian bermula saat pelaku AF mengendarai sebuah mobil dengan suara knalpot brong memasuki area rumah sakit. AF dan orang tuanya hendak menjenguk sang kakek yang tengah dirawat. Karena suara knalpot berisik, korban menegur pelaku agar tidak memainkan gas dekat ruang IGD. Lalu pelaku memarkirkan mobilnya di tempat parkir. Namun posisinya kurang maju. Korban pun mengarahkan pelaku memarkirkan mobilnya dengan benar agar tidak menghalangi jalur ambulans. Tapi pelaku emosi.
Pada saat melewati IGD, dia sempat melakukan penginjakan gas geber, ya kan, drung, ya kan, begitu langsung masuk ke area parkir. Dan pada saat memasuki area parkir itu belum menempati posisi parkir yang tepat. Jadi mobil ini masih kurang maju. Nah, kami sebagai petugas, ya kan, menertibkan supaya kondusif, aman, ya kan. Saya sempat ke mobil beliau dan yang turun itu ibunya, dan di situ saya edukasi, melakukan himbauan, edukasi, mohon izin Ibu, untuk mobilnya kurang maju, silakan dimajukan, dan pada saat melewati IGD mohon tidak geber-geber. Nah, sebatas itu saja. Sebatas itu saya langsung balik kanan. Setelah balik kanan, ibunya keluar dan si customer kita itu pelaku keluar juga. Saya sempat menoleh, ya kan, karena mau konfirmasi langsung. Saya sempat hormat juga, hormat beliau. Nah, tiba-tiba beliau udah langsung emosi. Pelaku sempat menantang berkelahi, tetapi korban tidak menanggapi. Saat di depan IGD, di luar dugaan, pelaku AF tiba-tiba menyerang hingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Di depan IGD, karena beliau sudah semakin emosi, lost control atau tidak terima himbauan atau gimana, saya ditarik. Nah, menurut rekan saya yang ada di samping saya, ya saya dibanting. Udah, saya langsung nggak sadarkan diri di situ. Dan saya posisi itu memang saya nggak siap, dan saya pikir itu bisa hanya miskomunikasi lah atau apa. Jadi saya nggak siap dan nggak mengira dia akan melakukan penyerangan itu. Korban yang sudah 8 tahun bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi mengaku saat menegur pelaku, ia tidak menggunakan kata-kata kasar. Kalau di SOP kita itu rumah sakit, kita di sini kan pelayanan, ya kan? Dan nggak ada itu kita baku fisik atau, ya kita hanya melayani. Seandainya pun terjadi miskomunikasi, ya seharusnya bisa diselesaikan dengan omongan, sebatas itu saja sih, Pak. Sementara itu, kuasa hukum korban akan menuntut tersangka secara perdata dengan mempertimbangkan kerugian material korban dan kemungkinan adanya efek lanjutan terhadap kesehatan korban akibat penganiayaan. Kami akan pertimbangkan juga, akan gugat secara perdata perbuatan melawan hukum. Kami akan juga masukkan kerugian, biar dia juga mengganti rugi. Ini karena hasil rekam medis dan CT scan dan MRI di belakangnya ini ada dugaan pembengkakan, makanya 2 kali koma. Kita nggak tahu jangka panjangnya seperti apa. Bahkan dokter sudah sempat ngobrol dengan kami, menyampaikan dengan kami langsung juga bahwa ini mungkin akan ada efek di kemudian hari. Kuasa hukum juga mengungkapkan di awal kasus ada dugaan terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pihak tersangka terhadap rekan kerja korban dan keluarga korban. Namun sampai hari ini, jangankan itikat baik, permohonan maaf pun tidak ada sampai hari ini. Setelah kejadian katanya mediasi, itu tidak ada. Itu menurut kami bukan mediasi, itu namanya mengintimidasi. Omongan ke rekan-rekan Pak Sutiono dan mungkin keluarga juga mendengar, keluarga dari Pak Sutiono, ada ucapan, kalian orang miskin jangan macam-macam. Saya megang FBR Bekasi, saya bisa gerakin. Saya juga megang Polda. Gitu loh. Jadi ada duga intimidasi itu. Namun hal ini disangkal oleh kuasa hukum pelaku yang menyebut pihak tersangka masih berupaya menyelesaikan persoalan antara tersangka AF dan Sutiono secara damai. Saya klarifikasi kepada keluarga, tidak ada intimidasi itu, tidak ada intimidasi itu. Yang ada kemudian kedua belah pihak berupaya, terutama dari pihak keluarga berupaya untuk mencari penyelesaian persengketaan ini. Tidak ada intimidasi. Selain itu, pihak tersangka juga berharap pihak manajemen rumah sakit dapat berperan turut menyelesaikan kasus penganiayaan ini. Kami sudah mengirimkan surat ya untuk audiensi dengan direktur rumah sakit, karena kami anggap itu salah satu upaya hukum yang perlu untuk kami tempuh. Artinya begini, bahwa kejadian ini adalah terjadinya di area rumah sakit dan
salah satu korbannya itu adalah orang yang berada di bawah manajemen rumah sakit. Sehingga rumah sakit bertanggung jawab penuh untuk mencari penyelesaian perkara ini. Sejumlah dugaan yang mencuat dalam kasus penganiayaan terhadap Sutiono perlu dibuktikan kebenarannya. Di antaranya, dugaan intimidasi terhadap keluarga korban. Namun yang pasti, polisi mengungkap motif pelaku menganiaya korban karena tidak terima usai ditegur korban. Korban S menyampaikan karena sesuai dengan tupoksinya, kemudian terlapor Afed tidak terima dan berlanjut ke pendorongan, kemudian menarik kerah baju dan juga berlanjut ke IGD. Kini, akibat perbuatannya pelaku AF dijerat Undang-Undang tentang tindak penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Pasal yang diperkenakan pasal 351 ayat 2 KUHP, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari kasus AF yang diduga emosional dan menganiaya seorang petugas keamanan hingga tak sadarkan diri, memberikan pertanyaan bahwa kenapa emosi selalu dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Padahal ada cara lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kami akan ulas bersama para ahli, hanya di Gelar Perkara.